terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan, yaitu materi Kristologi pada hari Jumat 25 Agustus 2023 di kelas Sema Adonai, yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah pengantar Kristologi. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur sebab hari ini Engkau memberikan kepada kami tema pelajaran baru Kristologi. Bapa, kami tahu bahwa Engkau akan menuntun setiap kehidupan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami mau minta hikmat-Mu kepada hamba-Mu, Pak Daniel. Urapi dia secara khusus ya Bapa untuk menyampaikan kami pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Untuk ke depan ya Bapa, mampukan kami untuk menyerap pengajaran ini supaya kami bisa dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan ilahi. Bapa Surgawi, berkati Aling yang akan memimpin acara ini ya Tuhan. Berkati operator, berkati seluruh keberadaan kami, supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan, operator. Sebentar ya, kita lihat ya ada co-host nggak ya? Iya. Kenapa ya Agus? Ada masalah apa ya? Sabar ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau melihat ada apa dengan Agus. Ya Bu. Apa? Silakan. Profil ya? Iya. Bentar ya teman-teman. Oke, saya sudah menemukannya ya. Saya akan share-nya. Saya akan Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPETII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten
mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Subsema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis. Baik, terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling. Shalom, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik, sehat. Luar biasa, puji Tuhan, amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mempersilakan Pak Daniel untuk memulai pembelajaran. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Aling. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa bertemu kembali di dalam acara rutin kita setiap Jumat, pembelajaran tentang doktrin-doktrin dasar Alkitab. Nah, dasar bukan berarti sederhana, tetapi dasar artinya yang paling pokok. Dan kita sudah menyelesaikan beberapa yang lalu, dan sekarang kita masuk di dalam satu materi yang baru, yaitu doktrin tentang Kristus atau doktrin tentang Yesus Kristus, yang dalam bahasa teologianya disebut sebagai doktrin Kristologi. Nah, Kristologi itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Kristos, artinya yang diurapi, lalu Logos artinya ilmu. Jadi Kristologi adalah ilmu yang mempelajari secara alkitabiah, komprehensif, dan sistematis tentang Yesus Kristus. Nah, ini satu pelajaran yang perlu kita pahami karena ini satu ajaran yang sejak awal gereja mula-mula, ya, terutama ketika bapak-bapak gereja mulai berperan di dalam perkembangan gereja, maka pembahasan tentang Kristologi ini selalu mengundang atau mengakibatkan perdebatan dan kontradiksi di antara banyak kalangan. Nah, secara historis itu saudara bisa baca di dalam buku-buku sejarah gereja, ya, ada banyak. Tetapi ini menjadi penting untuk kita bahas, khususnya untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, oleh karena memang 1 tahun terakhir ini kita melihat dunia maya dalam konteks kekristenan itu gempar, goncang dengan adanya pernyataan dari pendeta besar, pendeta luar biasa, ya, diikuti banyak orang, tetapi kemudian secara gamblang dan belak-belakan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, dan pernyataan itu kemudian serta-merta mengundang reaksi bukan saja dari jemaat yang kemudian menjadi bingung dan mempertanyakan, tetapi juga dari kalangan hamba-hamba Tuhan yang tidak sedikit di antara mereka yang bingung juga karena banyak pendeta-pendeta yang belum begitu paham teologi, khususnya mengenai Kristologi. Nah, lalu yang lebih intens lagi atau lebih nyata lagi reaksi terhadap pernyataan itu adalah beberapa sinode gereja di Indonesia itu secara intern itu melakukan seminar-seminar khusus tentang doktrin Kristologi, dan juga mendapat reaksi dari pimpinan-pimpinan sekolah teologi di Indonesia
sehingga mereka bersepakat untuk mengadakan seminar khusus mengenai kristologi ini, dan itu sudah ditayang di YouTube saudara nanti ketemu di sana. Dan itu adalah reaksi terhadap apa yang dikatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu. Ya, saya tidak perlu sembunyikan nama lagi karena itu sudah nama yang tersebar di YouTube dan juga di perbincangan-perbincangan di dalam seminar-seminar itu. Nah, jadi saya juga sebagai seorang guru, sebagai seorang gembala, memiliki menaruh perhatian khusus terhadap itu, sehingga saya merasa perlu untuk mengajarkannya kepada jemaat dan juga kepada murid-murid saya dan kepada saudara pada malam ini. Nah, saudara-saudara, yang menjadi masalah umum dari orang-orang Kristen itu adalah merasa cukup dengan hanya percaya. Apalagi dengan satu konsep pemahaman bahwa percaya saja sudah cukup untuk masuk surga. Itu tidak salah. Tetapi itu di dalam ranah misi penginjilan, kita sampai di situ. Bahwa orang yang selamat, orang yang masuk surga adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima dia secara pribadi, maka itu sudah jaminan pasti masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dari segi pastoral, ya, dari segi pastoral yang bertanggung jawab tentang pendewasaan iman umat, maka percaya itu hanya baru merupakan satu fondasi, belum merupakan satu bangunan rohani yang utuh. Nah, oleh karena itu maka di atasnya perlu dibangun pemahaman yang alkitabiah, yang menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu tanggung jawab penggembalaan adalah pendewasaan iman jemaat. Ditambah lagi dari sudut pandang guru, ya, pengajar, maka percaya dewasa iman itu juga baru dasarnya. Tetapi dari perspektif guru, pengajaran di dalam gereja, maka jemaat itu harus betul-betul mengerti, memahami secara benar tentang hal-hal yang dia percayai. Karena kalau dia tidak memahami apa yang dia percayai, maka itu berarti dia beriman secara buta. Ya, beriman secara emosi. Dan itu sangat rentan terjadinya penyesatan-penyesatan dari orang-orang yang penampilannya bagus, penampilannya memukau, dan kemudian tanpa sadar dia digiring kepada satu penyesatan. Maka itu sebabnya seorang anak Tuhan itu harus memiliki dasar yang benar dan kuat, yaitu iman bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yang kedua, dia harus bertumbuh dewasa berdasarkan dengan fungsi pastoral penggembalaan. Dan yang ketiga, dia harus memahami secara benar, secara keseluruhan, ajaran-ajaran Alkitab tentang Yesus yang dia percayai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, maka percaya itu dasar yang di atasnya kita harus membangun pemahaman. Ya. Nah, ini beberapa ayat yang saya mau sampaikan dulu sebagai pengantar. Itu dikatakan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Bukan karena tidak percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakob atau Yahweh itu.
Tetapi karena umat itu tidak mengenal Allah. Karena engkaulah, nah ini peranan sentral seorang imam, seorang hamba Tuhan di dalam kelompok atau persekutuan anak-anak Tuhan itu sangat sentral. Benar salahnya keyakinan atau iman seorang jemaat itu sangat ditentukan oleh hamba Tuhan yang melayani di dalam kelompok itu. Nah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kita melihat di sini satu konsekuensi yang sangat serius yang dihadapi oleh imam-imam Israel pada waktu itu adalah karena mereka mengabaikan betapa pentingnya pengajaran itu dalam gereja di kalangan jemaat Tuhan. Karena pengajaran itulah yang akan membawa jemaat itu untuk dapat mengenal Allah secara benar. Kemudian dengan demikian berarti iman mereka itu dapat dimiliki secara benar di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ini menjadi tanggung jawab saya, saudara ya, bahwa sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala, sekaligus juga sebagai seorang guru, ini tanggung jawab saya adalah untuk mengajar kepada jemaat itu secara benar dari semua pokok-pokok doktrin di dalam Alkitab. Dan pada malam ini secara khusus atau beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas khusus tentang doktrin kristologi. Ya, jadi ini bagian dari pengembangan tanggung jawab melepaskan kewajiban. Kalau saya tidak lakukan maka ada konsekuensi yang serius yang diperhadapkan Tuhan kepada saya. Nah, pengenalan yang benar merupakan syarat perkenanan yang benar. Dan ada banyak orang entah sadar atau tidak, dia selalu memberikan satu statement bahwa saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan Yesus. Apa saja yang Yesus mau di dalam hidup saya mau lakukan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah Bapak Ibu sudah mengenal Allah itu dengan benar? Apakah sudah mengenal Yesus Kristus itu dengan benar? Karena Yesus itu adalah satu pribadi, satu sosok yang real, maka dia juga memiliki satu identitas yang objektif, yang saudara tidak boleh berasumsi tentang keberadaannya. Saudara harus betul-betul mempelajari dia, mengenali dia, dan dengan itu kemudian barulah dapat menyenangkannya. Ya, ini sangat-sangat relatif banyak orang Kristen sekarang ini tentang memperkenankan Tuhan. Saya mau kasih satu contoh konkret. Ini pengalaman yang bagi saya lucu tetapi ya memberikan kepada saya satu pelajaran yang sangat berharga. Adik sepupu saya, anak dari adiknya mama saya pergi tinggalkan kampung tahun 75, dia belum lahir. Tapi kemudian setelah saya jadi pendeta, tinggal di Ciledug ini, dia telepon saya beberapa tahun yang lalu ya. Dia berkata, "Kak, kami mau datang ke Jakarta, saya dengan istri dari kepala sekolah saya. Untuk apa?" Dia bilang, "Saya mau datang untuk wisuda di Universitas Terbuka karena mereka ngambil kuliah di situ." Waduh, senang sekali karena ini adik, ya, adik di mana bapaknya saya dulu itu ya kami tinggal satu rumah, jadi ya begitu senanglah ketemu dengan adik ini. Begitu besok dia bilang, "Kami tiba di bandara, malam ini saya potong anjing." Ya, ini adik, namanya saja kita dengar, suaranya kita dengar selama ini, tetapi orang yang pernah ketemu. Nah, sekarang dia datang, maka saya harus membuat dia senang. Ya, saya potong anjing. Ya, anjing yang saya pelihara waktu itu cukup bagus, tetapi karena demi adik,
Maka saya potong. Nah, besoknya saya jemput ke bandara. Sampai di rumah, saya suruh mereka mandi. Lalu selesai mandi, saya bawa ke meja makan. Di meja makan memang sudah tersaji makanan-makanan yang khas. Lalu ketika sementara mau mulai makan, saya melihat kok mereka saling tatap menatap dan ada raut-raut yang tidak begitu gembira di muka mereka. Saya lihat. Saya tanya, kenapa kalian kok sepertinya tidak begitu semangat dengan ini makanan nenek moyang? Lalu adik saya bilang gini, Kak, saya kalau makan ini, saya gatal-gatal, bahkan korengan. Itu memang biasa itu. Oh, begitu. Jadi dari kecil tidak pernah makan, karena ya waktu pernah dulu dikasih sama bapak, ya itu konsekuensinya. Lalu saya tanya sama ibu kepala sekolahnya, Ibu kenapa tidak makan? Ya dari kecil Pak kami tidak terbiasa di dalam rumah untuk makan makanan ini, jadi akhirnya kami ya tidak begitunya. Oh, jadi saudara-saudara, saya menjadi merasa bersalah di dalam diri saya karena saya pikir saya mau menyenangkan mereka, saya mau membuat mereka bahagia, saya melakukan sesuatu yang terbaik menurut saya, tetapi ternyata itu justru membuat mereka tidak begitu bersemangat. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga bahwa untuk kita dapat menyenangkan seseorang itu secara objektif, maka orang itu harus kita kenal betul-betul pribadinya. Nah, sama juga dengan Allah. Saudara mustahil menyenangkan Tuhan secara benar, sungguh-sungguh menyenangkan Dia kalau saudara tidak mengenal Dia secara pribadi. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen, bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Pengenalannya begitu terbatas, tetapi dengan kepercayaan yang begitu besar, maka akhirnya dia melakukan sesuatu yang dia pikir itu menyenangkan Tuhan, tetapi sebenarnya adalah tindakan-tindakan subjektif yang hanya memuaskan selera atau kesenangan diri sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, maka di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi Allah di dalam dirinya itu sangat merindukan umatnya bukan saja percaya kepadanya sebagai yang mencipta, yang maha kuasa, yang berdaulat penuh atas seisi alam semesta, tetapi supaya umatnya itu juga dapat mengenalnya secara pribadi. Daud sebagai seorang hamba Tuhan yang tahu persis ini, salah satu wasiat yang dia sampaikan kepada anaknya Salomo sebelum dia mangkat adalah dia berkata, kenallah Allah ayahmu. Jadi itu sangat penting oleh karena dengan pengenalan saja kita bisa menyenangkan. Kalau kita tidak mengenal tetapi kita berpikir menyenangkan, maka sesungguhnya itu adalah pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang sangat-sangat subjektif. Ya. Pengenalan akan Yesus merupakan syarat keselamatan. Nah ini, dari perspektif pastoral dan guru pengajaran, ya, ini memberikan satu sisi lain dari Yohanes 3 ayat 16, dari perspektif misionaris penginjilan. Bahwa percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16 begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah itu sisi lain dari keselamatan itu. Percaya
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Ini adalah Theos, atau dalam perjanjian lama Yahweh. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, Yohanes 3 ayat 16 tidak bisa dilepaskan dari Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahwa percaya kepada Yesus itu juga harus berlanjut kepada mengenal baik Yahweh Theos maupun Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus orang-orang berdosa agar diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, orang Kristen itu tidak boleh sekedar percaya. Inilah yang menjadi masalah di sekitar daerah-daerah Kristen di Indonesia, ya, mulai dari Indonesia Barat, Nias, Batak, kemudian ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, daerah Poso, daerah Manado, daerah Toraja, kemudian ke daerah Maluku, kemudian daerah Papua dan NTT. Orang-orang itu percaya Yesus Tuhan, bahkan rela mati demi Yesus karena kepercayaan. Tetapi yang menjadi sangat kurang adalah pengenalan akan pribadi Yesus itu secara benar. Letak permasalahannya di mana? Ya, itu seperti mengurai benang kusut. Kita mau bilang salah di pendeta, ya pendeta sudah melakukan pengajaran itu dari atas mimbar. Kita mau bilang jemaat, ya jemaat juga sebenarnya haus, tetapi pengajaran pendeta itu ya itu melulu. Ya toh? Seperti yang ada di YouTube ini, okultisme melulu, minyak urapan melulu, kemudian mujizat melulu, berkat melulu. Kapan jemaat mau bertumbuh dewasa dengan pengajaran-pengajaran yang hanya berkutat di sekitar okultisme, di sekitar mujizat, di sekitar pelepasan, di sekitar berkat-berkat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka tidak menyalahkan satu pihak saja di dalam gereja, tetapi ini merupakan problem semua orang-orang Kristen pada setiap level atau setiap fungsi-fungsi di dalam gereja. Baik dia jemaat, baik dia majelis, maupun dia adalah pendeta-pendeta, itu semuanya memiliki kontribusi terhadap tidak bertumbuhnya iman jemaat kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus merupakan kompetensi dasar seorang murid Kristus. Ini, kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, baik pada level majelis, aktivis gereja, apalagi sudah sebagai guru Injil, sebagai misionari utusan Injil, sebagai pendeta, ya, atau setidak-tidaknya sebagai pengkhotbah di dalam gereja, tetapi tidak memiliki kompetensi dasar ini yang kemudian sangat berpotensi menimbulkan bahaya serius di dalam kehidupan jemaat. Apa yang Yesus katakan, orang buta menuntun orang buta. Apa yang Paulus katakan, bahwa dari segi semangat, dari segi gairah, dari segi hati, orang-orang Ibrani yang sudah bertobat ini begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi tanpa pengetahuan akan pokok-pokok doktrin yang benar, dan oleh karena itu dikatakan mereka membangun ajaran mereka sendiri di dalam Roma pasal 10. Nah, jadi tanpa kompetensi, tetapi dengan semangat, dengan gairah, dengan cinta yang besar melayani Tuhan, itu sangat-sangat berbahaya bagi gereja Tuhan. Ya, makanya saya bilang sama murid-murid saya
seorang pelayan Tuhan itu harus melayani dengan hati. Ya, dengan hati. Tetapi melayani Tuhan tidak cukup dengan hati. Tetapi melayani Tuhan harus juga dengan otak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap jiwamu. Itu harus menjadi satu pemahaman dasar dari seorang hamba Tuhan, bahwa kita melayani tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan dedikasi, tetapi seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki kompetensi, ya, untuk dapat mengajarkan pokok-pokok doktrin di dalam Alkitab itu secara benar, komprehensif kepada seluruh jemaat Tuhan. Nah, saya mau bacakan ayat ini. Matius pasal 16, ayat yang ke-13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, jadi dia mencoba mendapatkan informasi tentang pendapat orang, kata-kata orang tentang dirinya atau tentang Yesus. Nah, lalu ada berbagai jawaban di sini. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jawabannya itu simpang siur, saudara, ya. Ini kalau periksa ujian atau ulangan mahasiswa, ya ini dicoret ini, ya. Lalu pertanyaan kepada orang-orang tentang siapa, apa kata mereka tentang Yesus itu, sekarang ditanyakan langsung kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuh, jadi ini satu jawaban yang lantang, jawaban yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, karena Petrus memberikan satu jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, nanti kita akan telusuri apa arti anak Allah bagi Yesus itu. Ya. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, jadi saudara kita melihat itu setelah Yesus melakukan satu ujian. Kalau katakan kita sekarang itu ujian tertulis, ya murid-murid itu dinyatakan lulus, ya lulus. Dengan demikian mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ada dua hal di sini yang saya mau coba sampaikan, bahwa murid-murid Yesus itu lulus, ya. Tetapi yang kedua adalah, dan Yesus berkata kepadanya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Nah, ini ada perbedaan penafsiran di sini antara gereja Roma Katolik dengan Protestan, atau saya di situ, ya. Menurut saya, bahwa yang menjadi dasar gereja itu bukanlah Petrusnya sebagai rasul, sebagai manusia. Lalu
Karena itu di atas kuburan atau di atas makam Petrus tidak perlu bangun gereja karena dia bukan dasar atau pondasi gereja yang kuat. Tetapi yang disebut sebagai batu karang di sini adalah pengakuan Petrus. Pengakuan iman Petrus yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah pondasi gereja yang begitu kokoh yang alam maut pun tidak bisa menguasainya. Gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. FPI, HTI, orang-orang yang intoleran di Indonesia tidak akan bisa menghancurkan gereja itu. Karena gereja itu dibangun di atas batu karang yang kuat. Yaitu Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau gereja dibangun di atas dasar pengakuan seperti itu, saudara-saudara, maka kuat gereja itu. Kalau saudara membangun iman saudara di atas dasar pengakuan iman Petrus itu, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka engkau adalah saudaraku dan saudariku, karena keyakinanku juga adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi saudara, saya bawa di sini pada satu implikasi bahwa orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya kemudian akan hidup di dalam keharmonisan dalam hubungan sesama anggota tubuh Kristus. Tetapi karena banyak gereja itu dibangun bukan di atas dasar batu karang yang kuat, yaitu pengakuan iman Petrus itu, maka itu sebabnya kita melihat gereja-gereja saling gontok-gontokan. Bahkan tidak jarang gereja-gereja saling berusaha untuk mengenyahkan. Konon, saudara, ya, di era-era tahun 90, 2000, ketika marak penutupan gereja-gereja dan demo tentang ibadah-ibadah di ruko-ruko di berbagai tempat di Indonesia, salah satunya adalah di Bekasi. Konon bahwa justru yang mensponsori adanya masyarakat yang datang mendemo gereja-gereja di komplek-komplek pertokoan itu adalah gereja dari organisasi yang berbeda. Karena mereka menganggap kalau ini gereja berkembang, nanti domba-domba kami dicuri atau domba-domba kami lari gitu. Sehingga saya melihat itu bukan gereja, tetapi itu adalah organisasi yang menghimpun orang untuk kemudian memberdayakan orang itu untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Dan itu bukan gereja, itu adalah organisasi. Nah, gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang walaupun berbeda, tetapi memiliki relasi harmonis di antara satu dengan yang lain karena sesama anggota tubuh Kristus. Itu kan analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya kepada jemaat di Korintus itu. Ya, kita ini adalah sesama anggota tubuh. Mata tidak mungkin berkata kepada mulut, mulut aku tidak butuh engkau, aku bisa jalan sendiri. Kaki tidak bisa berkata kepada tangan, kau tidak bisa berbuat kalau tidak ada aku, oleh karena itu aku yang utama. Tidak bisa gitu. Tetapi semua bagian-bagian dari anggota tubuh kita itu sebenarnya memiliki peranan yang sama pentingnya satu terhadap yang lain. Ya, ada semacam cerita-cerita apalah namanya itu dari guru saya Dr. Chris Marantika ketika dia mengajar tentang pentingnya kesatuan di dalam kepemimpinan gereja itu, dia angkat satu kisah. Dia berkata begini, ya, suatu ketika ada konferensi anggota tubuh, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Tetapi sebelum ada konferensi itu sudah ada wacana-wacana di antara mereka.
mulut berkata, saya capek ya, saya ngunyah makanan, ada yang panas, ada yang keras. Tetapi kemudian yang menikmati perut. Tangan berkata, mulut, lu enak aja loh. Lu tinggal makan, gue yang kerja setengah mati, cangkul ini, cangkul itu, kemudian gali ini, gali itu, kemudian mendapatkan makanan sesudah saya dapatkan, masuk di kamu dan kau yang menikmati. Dengar kaki bilang, tangan lu enak aja loh. Memang lu bisa pergi sendiri kalau saya tidak bisa bawa. Saya yang membawa kau ke sana kemari, naik gunung, turun gunung, nyebrang sungai apa. Saya yang setengah mati, mengangkut engkau kemana engkau pergi. Wah, karena ketiga-tiganya saling mempersalahkan, mereka kemudian mencari persoalan yang sesungguhnya. Mulut berkata kepada tangan dan kaki, aku tidak seperti yang kalian tuduhkan itu. Karena aku pun bekerja sama kerasnya dengan kamu. Nih, lihat nih, gigi di mulut itu habis oleh karena mengunyah makanan-makanan yang kalian masukkan itu, baik yang panas, yang manis-manis, ataupun juga yang keras-keras itu. Nah, lalu kalau begitu, siapa dong yang menikmati? Dicari. Wah, ini lambung ini, enak aja lambung. Enak-enak di dalam dia tidur-tidur, kaki yang kerja keras naik gunung turun gunung, tangan yang kerja keras gali ini gali itu, mulut yang kerja keras, lalu perut tinggal terima aja. Nah, lalu akhirnya dibikinlah satu konferensi. Nah, ini cerita-cerita karangan saudara-saudara, tetapi di sini ada pesan yang penting. Lalu kalau begitu apa tindakan kita? Kaki berkata kepada tangan, tangan berkata kepada mulut, dan mulut sepakat. Di dalam beberapa hari ke depan kita mogok. Kaki diam di tempat, tangan jangan bekerja, mulut jangan makan. Kita akan melihat perut pasti akan kelabakan. Oke. Hari pertama semuanya masih baik. Hari kedua masih baik pula. Hari ketiga mulai ada rasa-rasa yang tidak enak. Mulut sudah mulai tidak seperti biasa. Mulai bau dan lain sebagainya. Tangan sudah mulai agak lemas, tidak bisa lagi seperti hari-hari sebelumnya. Kaki juga sudah mulai agak gemetar-gemetaran. Saling kontak-kontak satu dengan yang lain. Bagaimana kalian? Wah, ini itu. Hari keempat berikutnya akhirnya sampai kepada saat mereka itu sudah tidak berdaya sama sekali. Pertemuan lagi. Kenapa bisa terjadi begini? Coba kita tanya perut. Tanya perut. Bagaimana kamu? Selama ini menikmati makanan-makanan yang kami berikan. Lalu dia berkata, saya pun sekarang ini sedang menghadapi masalah oleh karena tidak ada lagi. Dan kalian harus tahu bahwa makanan yang kalian cari yang dikunyah oleh mulut dan hanya sampai ke saya itu, saya juga hanya mengolahnya. Lalu sesudah itu saya kirim kembali ke seluruh anggota tubuh. Ada yang ke tangan, ada yang ke kaki, dan ada ke bagian-bagian tubuh yang lainnya. Jadi saya tidak menikmati sendiri, tetapi saya supply ke seluruh bagian tubuh. Baru mulut, baru tangan, baru kaki sadar. Ternyata kita ini tidak bisa mempersalahkan perut. Ternyata kita ini tidak bisa hidup tanpa perut. Karena baik tangan, kaki, mulut, dan perut itu adalah semua bekerja bersama-sama untuk kepentingan tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu satu cerita yang dongeng mitos di karang-karang, tetapi memberikan kepada kami mahasiswa pada waktu itu satu pelajaran yang sangat penting. Gereja manapun engkau melayani, gereja manapun Tuhan percayakan engkau untuk mengabdi, maka jangan sampai engkau musuh kepada gereja-gereja yang lain. Nah, salah satu dasar hari ini yang kita temukan adalah kalau kita membangun iman bersama-sama di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus adalah Tuhan, maka kita ini bersaudara. Ya, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, maka engkau adalah saudaraku dan saudari. Itu sebuah syair lagu lama yang sudah mulai terabaikan karena sekarang ini orang-orang membangun kerajaannya sendiri-sendiri. Ya, kerajaan pendeta A, kerajaan pendeta B, kerajaan ini. Kemudian di dalamnya juga
yang menikmati itu adalah gembala, ya. Penginjil tidak dipeduli soal operasional penginjilan, guru tidak dipedulikan masalah operasional pelayanan untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin gereja masa depan. Semua gembala, jadi gembala kaya raya, tetapi penginjil dan guru-guru tinggal gigit jari. Nah, itu semua saudara-saudara akibat dari tidak memahami apa gereja itu yang sebenarnya merupakan kesatuan dari berbagai komponen-komponen yang terbangun di atas satu dasar yang satu, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kemudian pengenalan akan Yesus merupakan syarat terjadinya mujizat. Ya, saya pendeta Pantekosta. Sejak kecil memang saya lahir bersekolah minggu bergereja di gereja aliran Pantekosta. Saya sungguh percaya bahwa mujizat itu adalah kuasa Allah. Allah adalah Allah mujizat. Allah sudah melakukan mujizat di waktu yang lalu, sekarang sedang melakukan mujizat, dan di masa yang akan datang akan tetap terjadi melakukan mujizat oleh karena Dia adalah Allah yang mujizat. Nah, tetapi saudara, perlu kita ketahui bahwa Alkitab memberitahukan orang bisa mengalami mujizat itu salah satunya juga adalah karena mereka memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Satu contoh di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini kalau saudara baca ayat ini sebagai seorang jemaat biasa, awam, ini mah doa standar. Tetapi kalau saudara pahami ayat ini di dalam perspektif teologi, perspektif kristologi, ini adalah sebuah doa yang luar biasa. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sampai di situ memang standar. Ya, sama seperti kita juga berseru, kasihanilah aku ya Tuhan Yesus. Sama. Tetapi yang luar biasa dari perempuan inilah ialah kasihanilah aku anak Daud. Kasihanilah aku anak Daud. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus oleh karena dia mengenal siapa orang itu yang dia datangi. Tidak lain, tidak bukan adalah anak Daud. Karena dia anak Daud, maka dia adalah Mesias. Karena dia adalah Mesias, maka dia adalah Juru Selamat. Karena dia adalah Juru Selamat, maka dia adalah Tuhan. Oh, jadi betapa dalamnya doa yang singkat, doa yang sederhana ini secara teologi. Oleh karena perempuan Kanaan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya doa itu didasarkan kepada pengenalan yang benar akan Allah. Supaya saudara jangan berdoa seperti orang-orang lain berdoa kepada pohon, berdoa kepada batu, berdoa kepada dewa-dewa, berdoa kepada roh-roh jahat. Jangan. Karena itu maka kenali siapa Allah yang kepadanya saudara sedang datang minta pertolongan itu, yaitu Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah anak Daud. Itu. Dan karena itu kalau saudara baca selanjutnya, di bagian-bagian terakhir dari perikop ini, Yesus berkata, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Maka saat itu juga anaknya sembuh. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 tentang Bartimeus, ya, yang ada di pinggir kota Yeriko, seorang yang
buta yang pekerjaannya hanya duduk di pinggir jalan meminta-minta belas kasih orang gitu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, maka apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ada kata anak Daud. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud. Tidak lagi pakai Yesus, langsung anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti karena ada perhatian khusus kepada orang yang memanggilnya anak Daud. Coba saudara bandingkan dengan Matius pasal 12 ayat yang ke-23. Matius 12 ayat yang ke-23 berkata begini. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. Ini adalah dalam konteks Yesus melakukan mujizat terhadap seorang anak yang disutuli. Yesus menyembuhkan, lalu kemudian takjub semua orang, termasuk orang-orang Israel dan tua-tua Israel itu. Ya, katanya ia ini agaknya. Oh, ia ini agaknya. Kenapa ada agaknya? Karena memang mereka ragu. Mereka tidak mau percaya oleh karena mereka melihat sosok Yesus itu dari segi penampilan jasmaninya yang mereka kenal sebagai seorang anak tukang kayu, orang dari Nazaret, orang miskin. Tidak ada tanda-tanda kemesiasan pada dirinya. Tidak ada tanda-tanda pangeran keturunan Daud padanya. Karena memang tampilannya itu orang yang sangat miskin. Tetapi dari segi mujizat-mujizatnya kok ini kok kayaknya bukan manusia biasa. Nah, jadi itu menimbulkan keraguan. Ia ini agaknya anak Daud. Harusnya agaknya itu hilang aja. Ia inilah anak Daud itu harusnya begitu. Tetapi karena mereka bimbang, ragu, dan tidak mau percaya, maka ia ini agaknya. Nah, berbeda dengan perempuan Sirofenisia atau Kanaan tadi itu. Berbeda dengan Bartimeus si buta itu. Dia tidak ragu sama sekali dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Teriakan Bartimeus, anak Daud, tolonglah aku. Nah, jadi pengenalan akan Allah itu merupakan syarat terjadinya mujizat di dalam kehidupan saudara. Nah, jadi itu mengapa pelajaran ini harus kita pelajari karena ini. Nah, yang kedua adalah problematika. Ya, saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu secara cepat, ya, karena ini harus kita jawab melalui pelajaran kita ke depan ini. Ya. Yang pertama, problematika ini dikatakan Yesus bukanlah juru selamat. Itu pernyataan dari Pendeta Erastus Sabdono. Tetapi seperti yang saya sudah katakan tadi itu bahwa sebenarnya problematika kristologis ini bukan hanya baru muncul pada tahun-tahun ini, tetapi sejak awal, sejak bapak-bapak gereja itu pemikiran-pemikiran tentang Kristus itu sudah muncul beragam-beragam teori dan kemudian menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan, bahkan tidak sedikit yang kemudian terjadi perpecahan di dalam gereja, bahkan kemudian permusuhan di antara sama hamba Tuhan. Nah, cuma ini yang terbaru yang saya angkat. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Yahweh. Artinya dia bukan Tuhan. Bukan ya Tuhan huruf besar itu atau
Theos, bukan Theos menurut bahasa Perjanjian Baru. Dia bukan Yahweh. Ini nih, di sini kalau orang tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang kristologi ini bisa di sini terkecoh di sini. Yesus adalah Tuhan atau Logos yang lebih rendah dari Yahweh. Ini orang minta klarifikasi kepada pengikut-pengikutnya Pak Eras. Apa sebenarnya Logos itu bagi Pak Eras? Lalu kemudian mereka memberi penjelasan-penjelasan. Tetapi sebenarnya penjelasan itu juga tidak sama sekali menaikkan level keyakinan dari kelompok itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka tetap menempatkan bahwa Yesus itu adalah Logos yang keberadaan dirinya itu lebih rendah daripada Yahweh. Nah, ini bukan yang baru sebenarnya, Saudara. Ini adalah pengulangan dari paham-paham sebelumnya. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini yang menjadi landasan pikir dari saksi Yehova bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, saya baca. Ya. Ya, ini yang menjadi dasar penafsiran dari saksi Yehova. Kemudian mereka berkesimpulan bahwa Yesus itu bukan Theos, Yesus itu bukan Allah. Ya. En arche en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai Theos en hologos. Ya, en hologos. Kai Theos en hologos. Nah, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, the word. And the word was with God. Nah, with God. And God was hologos. Nah, and proston theon, kai hologos, theon. Ya, kai hologos, theon. Hologos itu ada artikelnya. Hologos ada artikelnya. Sehingga jelas itu menunjuk kepada satu entitas atau satu benda yang jelas. Tetapi kemudian ada theon. Tidak dikatakan ton theon, tetapi hanya theon. Nah, inilah yang menjadi dasar penafsiran dari saksi Yehova bahwa Logos itu bukan Allah tetapi berkualitas ilahi. Karena theon yang disematkan kepada hologos itu hanyalah benda yang tak tertentu. Seandainya ada ton theon, maka berarti Logos itu adalah Allah itu. Ya, tetapi sebenarnya dari segi gramatika, saudara-saudara, berarti saksi Yehova itu justru kalau hologos itu ton theon, itu berarti menghilangkan ketuhanan Logos itu. Karena ya berarti Logos itu ya Tuhan itu, Logos itu yang di atasnya itu. Berarti hanya satu entitas, bukan dua, yaitu Logos, hologos, dan ton theon atau Theos itu. Nah, jadi itu merupakan satu penafsiran yang agak menyimpang karena justru dengan mengatakan bahwa firman itu adalah Theos itu berarti hanya satu yang ada di situ, yaitu hanya
logos. Hanya theos dan logos itu hanya non persona atau impersona begitu. Nah, jadi ini yang kemudian juga menjadi dasar dari pendeta yang tadi itu, bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Yahweh atau daripada Theos, ya. Cuma saya juga sekarang kenapa banyak pendeta-pendeta yang tidak mengutip bahasa-bahasa perjanjian baru gitu loh. Hanya perjanjian lama, Yahweh, padahal di dalam perjanjian baru Allah juga menyatakan dirinya sebagai Theos. Yahweh perjanjian lama, Theos perjanjian baru, itu sama itu hakikatnya. Tetapi dengan nama yang berbeda. Dan apakah itu bertentangan? Nah, ini kembali kepada masalah presuposisi doktrin bibliologi. Bagaimana pandangan praduganya terhadap Alkitab? Apakah Alkitab itu diilhamkan Allah atau Alkitab itu buat pikir manusia? Apakah Alkitab itu unity atau Alkitab itu saling bertentangan satu dengan yang lain? Nah, harusnya kalau dipahami bahwa Alkitab itu diinspirasikan Allah, Alkitab itu merupakan satu kesatuan, maka Yahweh di dalam perjanjian lama atau Adonai di dalam perjanjian lama itu sebenarnya sama dengan Theos di dalam perjanjian baru. Jadi karena itu tidak usah alergi dengan kata Theos, tetapi sebagaimana Yahweh itu bagi orang Yahudi, maka Theos itu bagi orang-orang Yunani. Sama saja. Nah, jadi saudara, itu satu problematika. Yesus lebih rendah daripada Theos atau Yahweh. Persoalan yang berikut adalah Yesus merupakan ciptaan Allah yang pertama. Nah, ini juga menjadi dasar dari saksi Yehova untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak kekal, karena keberadaannya itu dimulai pada satu titik waktu sebelum penciptaan dunia ini. Ya. Ya, Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, kata yang sulung. Dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi, karena yang lebih sulung, yang utama dari yang diciptakan, bagi orang-orang saksi Yehova, kemudian serta mengatakan, oh berarti Yesus ini adalah ciptaan yang pertama, karena dia adalah yang sulung. Jadi Yesus ini adalah ciptaan yang mula-mula dari semua ciptaan Allah. Jadi di dalam kekekalan masa lampau, tetapi ada satu titik waktu di mana Yahweh menciptakan Yesus. Nah, sesudah Yesus diciptakan, baru melalui Yesus, Allah menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya. Nah, itu konsep yang ada di dalam ayat ini menurut pemahaman dari saksi Yehova. Ya. Nah, ini juga diadopsi oleh teman kita itu. Bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena satu-satunya pribadi yang kekal adalah Allah. Selain Allah, tidak ada yang bersifat kekal. Nah, jadi menyangkali kekekalan Yesus itu secara langsung menyatakan bahwa Yesus bukan Allah, karena hanya Allah yang memiliki sifat yang kekal. Yang berikut adalah Yesus adalah manusia biasa yang didiami oleh Yahweh. Jadi ada Yesus sebagai manusia, sebagai wadah, lalu kemudian masuk Yahweh dan tinggal Yahweh itu di dalamnya. Nah, itulah yang merupakan bagian dari khotbah Pak Rasul Sabrono itu ya. Cuma nanti kalau kita challenge itu ya banyak argumentasi yang dia kemukakan ya. Tapi itu jelas bahwa Yesus adalah manusia yang didiami oleh Allah. Nah, ini secara kristologi nanti ke depan kita akan belajar apa itu inkarnasi.
Ya, inkarnasi itu apa? Nanti akan terjawab di situ. Karena di dalam paham ini, Yesus itu tidak pernah menyatu dengan Allah. Kemanusiaan Yesus tidak pernah menyatu dengan keilahian Yesus. Oleh karena Yesus itu manusia 100% yang didiami Allah. Jadi Allah itu tinggal berdiam di dalam Yesus. Dan suatu ketika itu bisa terpisahkan lagi. Itu asumsinya gitu. Atau tangkapan saya begitu terhadap pernyataan dari teman itu. Nah, nanti kita akan jawab itu di dalam poin inkarnasi Yesus Kristus. Ya, karena itu poin-poin yang saya kemukakan di dalam problematika ini, saudara tetap ingat-ingat atau kalau perlu nanti saudara screenshot ya. Yesus adalah manusia, maka dia juga tentu memiliki sifat dosa. Ya, jadi karena Yesus itu lahir dari seorang manusia, maka tentu dia mewarisi sifat-sifat hakiki manusia, yaitu keberadaan manusia yang berdosa. Ada dosa warisan. Ya, ini logis sekali, saudara ya, karena dikatakan bahwa, bukan dikatakan ya, nyatanya dalam sejarah bahwa Yesus itu lahir dari Maria. Maria ini kan keturunan Adam, yang Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa masuk ke dalam dunia karena Adam. Semua keturunannya itu terdampak dari dosa itu. Itu yang disebut sebagai dosa warisan. Nah, Yesus lahir dari Maria yang adalah keturunan Adam. Ya. Yang adalah juga keturunan Daud. Nah, tetapi nanti kita akan melihat di dalam proses pertumbuhan janin Yesus itu di dalam rahim Maria itu bagaimana? Sehingga walaupun dia tinggal 9 bulan 10 hari di dalam rahim Maria, tetapi tidak setetes pun darah Maria itu mengalir di dalam tubuh Yesus. Itu nanti kita akan melihat itu. Karena itu maka pandangan yang mengatakan bahwa karena Yesus itu lahir dari seorang manusia biasa, maka pasti dia juga mewarisi dosa. Itu dapat dibantah nanti ya. Yesus bukan juru selamat orang berdosa. Oh, ini sudah tadi ya di atas ya. Yesus bukan juru selamat orang berdosa karena yang menjadi juru selamat orang berdosa itu adalah Yahweh. Oh, ini agak. Yesus tidak mati disalibkan karena dia disamarkan atau ada orang yang diserupakan. Nah, ini dari sudut pandang agama lain. Tetapi karena ini cukup viral dan ini sudah dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi itu terus begitu, maka ini bisa saja menjadi keyakinan dari orang-orang yang beragama Kristen juga kalau terus-menerus dijejali dengan pengajaran ini. Bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak mati, tidak disalib, tetapi yang mati disalib itu adalah seorang yang diserupakan. Ada yang mengatakan Simon dari Kirene, ada yang mengatakan itu Yudas. Nah, itu terserah pandangan mereka. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah penebus. Karena dia penebus, maka dia harus mencurahkan darahnya, dan tempat mencurahkan darahnya itu adalah di atas kayu salib. Oh ya, saudara-saudara, saya agak kelewat di sini. Ini catatan terakhir, karena diktat ini baru tadi sore saya persiapkan. Nah, mengenai pentingnya pengenalan akan Allah ini, saya bacakan 2 ayat lagi ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ini kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki. Jadi apa yang menjadi target pelayanan Paulus, target pengiringan Paulus kepada Yesus adalah untuk mengenal Yesus itu secara pribadi, baik di dalam keberadaannya sebagai manusia, dalam kematiannya, dan juga di dalam penderitaannya. Itu yang mau dicapai oleh Paulus dalam kehidupannya. Karena itu dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari kepada tujuan yang ada di hadapanku. Dan salah satu yang Paulus mau capai dalam hidupnya adalah untuk mengenal Yesus itu secara pribadi. Ya. Nah, kemudian di dalam Efesus pasal 1, ayat yang ke-15, ini doa dan harapan Paulus untuk jemaat-jemaat yang dia layani. Bukan hanya yang ada di Efesus, tetapi dimanapun suratnya itu dibacakan, maka ini yang menjadi doa Paulus untuk mereka, termasuk doanya untuk saudara dan saya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi apa yang didoakan Paulus? Supaya jemaat-jemaat itu mendapatkan roh, mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya dengan roh dan dengan hikmat itu jemaat dapat mengenal dia. Siapa dia itu? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi Paulus sebagai seorang rasul, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia sangat mengharapkan, mengupayakan supaya jemaat itu juga memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah Yesus itu. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita melihat doa Paulus supaya jemaat itu bertumbuh di dalam iman, memperoleh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal baik Bapa maupun Yesus itu secara benar. Dan itu berarti saudara, maka doktrin kristologi ini merupakan satu pokok doktrin yang tidak hanya menganjurkan supaya kita percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi supaya kita dapat mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi itu saudara-saudara, ada dua bagian yang kita bahas pada malam ini, pentingnya pengenalan akan Yesus dan problematika-problematika di sekitar doktrin kristologi. Saya berikan kesempatan untuk berkomentar atau bertanya, bisa juga menambah, tetapi di sekitar ini dulu ya, jangan masuk kepada bagian-bagian yang merupakan poin yang akan kita bahas selanjutnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya malam ini yang luar biasa. Kita akan masuk dalam sesi diskusi, sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, ini sudah ada penanya yang lumayan nih Pak Daniel. Ada 3. Oke, saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah Bang Napapai. Silakan Pak. Bang Napapai. Ya, silakan Bang.
Monitor. Masih unmute ya. Oh iya, terima kasih. Silakan, Bang. Suara saya cukup jelas ya. Iya, cukup. Iya, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu Aling atas kesempatannya, dan juga saya mau bertanya ke Pak Daniel. Tapi saya minta maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau seandainya bahasa saya kurang homiletik, sistematis atau harmonis, karena saya sudah lama tidak kerja di kantoran, tapi terjun di entertainment dan sekarang wira swasta yang sering ke lapangan. Saya mau menanyakan tentang yang standar saja, Pak Daniel. Dari screenshot yang pengantar tadi, nomor 2-nya, ditulis pengenalan yang benar. Dasar firmannya tadi dari Hosea 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena tidak mengenal. Konotasi saya binasa itu ujung-ujungnya neraka lah, karena udah binasa ya, destroyed. Jadi ini bahaya sekali ya, hanya tidak mengenal Allah atau dalam nama Yesus gitu, kita bisa di-destroyed. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih Pak standar? Jadi yang dasar-dasar aja, yang sederhana, yang bisa gampang dimengerti sama orang awam, standar pengenalan yang benar itu apa gitu? Kalau cuma tahu kan di bawahnya mengenal ya. Contoh nih, saya mengenal Sister Henny karena sudah, menurut saya sih standarnya udah saya kenal gitu. Karena selama ini saya sudah kurang lebih 3 tahun berkenalan sama Sister Henny. Saya tahu dia seorang single mom, stay di USA sebagai chef pribadi, ex-Katolik, suka berkebun dan masak, tidak suka dianggap remeh atau manipulatif, dan penuh syafat. Yang tidak saya tahu tinggi badan, berat badan, usia. Tapi maybe usianya kalau lihat dari casingnya mungkin 40-an kali ya. Itu bagi saya sudah mengenal. Nah, sedangkan standar untuk yang tadi Hosea itu apa ya Pak? Apa cukup percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati? Selesai? Apa bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Daniel. Suaranya Pak masih Ya, di mute. terima kasih Pak Pai ya pertanyaannya. Apa standarnya mengenal dengan tahu? Perbedaan itu. Ya tahu ya, seperti saya juga tahu Bu Aling, tetapi saya belum begitu kenal Bu Aling, sukanya makan apa, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, yang dimaksud dengan pengenalan standar kepada Yesus itu adalah mengenal eksistensi pribadinya. Siapa dia? Kemudian yang kedua adalah kita mengenal sifat-sifatnya, atribut-atributnya. Nah, inilah yang kemudian nanti saya akan jabarkan secara panjang lebar nanti. Mengapa Yesus itu disebut Allah, disebut Tuhan, disebut Yahweh? Karena semua atribut-atribut yang ada pada Yahweh itu sepenuhnya, seutuhnya juga ada pada Yesus. Nah, jadi melalui mengenal atau mengerti sifat-sifatnya secara spesifik, maka dengan itu kita masuk kategori sebagai mengenal. Gitu ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan, bahwa mengenal itu artinya mengenal secara spesifik dari sifat-sifat orang itu dan juga keberadaan dirinya. Bukan sekedar dia dari surga, kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa. Itu kepercayaan. Tetapi dengan mengenal kepribadiannya, mengenal sifat-sifatnya, ya itulah yang disebut sebagai mengenal. Nah, dari mana kita mengenal itu? Itu objektivitasnya adalah Alkitab. Karena itu nanti di dalam pemaparan saya ke depan ini, saudara-saudara, saya tidak mengutip buku A, buku B, tetapi saya akan mengutip ayat-ayat Alkitab, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu berdasarkan teori hermeneutik, supaya dari ayat-ayat itu kita bisa mengenal pribadi Yesus dan juga sifat-sifat Yesus.
Nah, jadi saya kira itu Pak. Jadi kenal pribadinya seutuhnya, lalu kenal sifat-sifatnya itu secara detail-detail. Dan itu semua dinyatakan di dalam Alkitab. Itu dulu Pak. Ya, berikut Pak Daniel atau Ya, Pak Agus. bagaimana Bang Nakapai bisa mengerti atau masih ada yang mau ditanyakan lagi tentang penjelasan dari Pak Daniel? Silakan. Iya, maaf tadi saya agak slow respon karena masih dikunci. Kalau menurut Bapak tadi mengenal itu standarnya siapa, tahu siapa Yesus itu, lalu sifat-sifatnya atau atributnya minimal 2 itu, tapi kalau yang saya tahu dari banyak apologet dan hamba Tuhan yang saat ini viral-viral itu, termasuk nama yang Bapak sebutkan tadi, siapanya saja, waduh banyak sekali Pak menyebut Yesus itu A, B, C, D, bahkan ada 2 aliran keras sekarang ya yang sedang hot antara Oneness dengan Tritunggal. Baru menjawab siapa. Jadi kalau menurut Bapak siapa nih Yesus untuk menjadi standar bahwa kita mengenal. Terus sifat-sifat dan atributnya minimal 1 Pak. Karena yang saya baca juga di Alkitab ya, waktu Yesus dikomentarin sama yang disalib di sebelah kanan, cuman sekedar percaya dan menyatakan Yesus ingatlah aku nanti di Firdaus, begitu sudah masuk kategori mengenal Pak, sudah diselamatkan. Sedangkan kalau kita tanya hamba-hamba Tuhan sekarang, waduh ribet Pak, pusing. Jadi menurut Bapak siapanya, standarnya siapa Pak? Yesus itu dan sifatnya apa? Minimal 1 Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau umpamanya saya uraikan itu di awal sekaligus, ya nanti berarti pertemuan ini hanya sekali. Ya kan? Jadi pertemuan ini berkali-kali, bisa 10 kali lebih. Makanya di awal ini saya hanya memunculkan dulu pengantar, saya memunculkan dulu problematika-problematika. Nah, tadi Bapak sudah membantu memunculkan problematika itu bahwa sekarang ini kalangan hamba-hamba Tuhan, siapa Yesus itu saja sudah memunculkan banyak ya pernyataan-pernyataan yang saling kontra satu dengan yang lain, dan ini tidak bisa saya selesaikan di awal ini. Di awal ini memang, dan sebagaimana logikanya pemaparan materi di dalam kelas-kelas seperti itu, ya di awal itu tidak langsung memberikan jawaban yang tuntas. Di awal itu ya munculkan dulu problematika-problematika. Nah, seperti Bapak tadi sudah memunculkan itu dari kalangan apologet-apologet. Nah, itu akan membantu saya untuk kemudian mencari ayat-ayat dalam pertemuan-pertemuan berikut untuk memberikan jawaban itu. Dan tidak bisa saya akan jawab tuntas langsung di awal, karena bukan pada poin itu. Nanti kita akan belajar siapa Yesus di kekekalan masa lampau, siapa Yesus di dalam perjanjian lama, siapa Yesus dalam perjanjian baru, siapa Yesus pada masa tribulasi, siapa Yesus pada kerajaan 1000 tahun, siapa Yesus pada langit baru, bumi baru. Nah, itu tidak bisa saya sampaikan dalam 1 kali pertemuan. Nah, karena itu Pak Pait sabar dulu ya, jangan ini, karena pertanyaan Bapak ini panjang jawabannya. Jadi yang penting sekarang adalah tujuan dari pelajaran ini untuk mengenal siapa Yesus itu, baik pribadinya dan juga sifat-sifatnya. Dan itu kita akan mulai poin demi poin ke depan itu akan menjawab pertanyaan Bapak itu. Dan apa yang saya akan sampaikan tidak dari kata A, kata B, kata ini, tetapi kata Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu kita akan bahas bagian demi bagian sesuai dengan poin-poinnya untuk kemudian menjawab apa yang Bapak tanyakan pada malam ini. Ya, jadi sabar Pak. Kita akan bahas itu pelan-pelan, dan nanti pernyataan-pernyataan yang sudah begitu banyak berseliweran dan saling kontra satu dengan yang lain itu, nanti saya harap dengan ini kita sudah tidak bingung lagi. Ya, oneness, Tritunggal dan lain sebagainya itu nanti saya akan buktikan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Ya, itu dulu. Ya, Yesus itu adalah Yahweh. Nah, jadi mau tanya apa lagi? Itu udah jawaban. Yesus adalah Yahweh. Iya, yang terakhir saya cuma pernyataan saya,
menurut pengalaman pribadi saya, Yesus itu sangat sederhana sih. Dia nggak perlu banyak diteorikan. Apalagi menurut Lukas 11 ayat 14 sampai 22 itu kan Yesus dianggap menggunakan kuasa dari Beelzebul aja. Menurut orang lain, orang Farisi atau apa itu yang melihat Yesus tidak marah. Jadi bagi saya mengenal Yesus maybe sebagai daddy, sebagai teman atau sebagai Tuhan. Yang penting saya bisa melakukan firman-Nya, walaupun saya sudah dikategorikan mengenal. Terima kasih Pak. Ya, Dan God bless you. itu satu hal yang bagus, ya, satu hal yang bagus. Tetapi memahami Yesus dalam hal-hal yang bersifat praktis saja itu tidak cukup. Ya, dan satu ayat itu tidak boleh menjadi kesimpulan untuk semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu bagus ya. Tetapi itu satu bagian. Nanti ada bagian-bagian yang lain. Ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah gembala yang baik, Yesus adalah sahabat yang setia. Itu secara praktis atau pada tataran praktikalnya. Tetapi pada tataran prinsip teologisnya, nah itu yang harus kita pahami dulu, supaya di atas prinsip teologis ini kita membangun suatu pengalaman-pengalaman praktis secara benar juga. Ya, oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Iya. Pertanyaan yang kedua adalah dari Pak Daniel Simon. Persilakan Pak Daniel. Shalom Pak Daniel, Pendeta Daniel. Saya mau tanya yang di poin 4 pengantar itu, yang di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa nih Pak? Yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Terima kasih Pendeta Daniel. Terima kasih Pak. Kalimat yang sama ditemukan 2 kali di dalam kitab Matius. Ya, di dalam Matius pasal 18 juga itu ya, kalau tidak salah ayat yang ke-18 atau ya kurang lebih ayat 18. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Ya, saya bacakan dulu itu. 2 kali itu. Selain di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi di dalam Matius pasal 18 itu, walaupun kalimatnya sama dengan yang terdapat di dalam Matius 16-19, tetapi karena memiliki konteks yang berbeda, maka akhirnya mau tidak mau, dan ini yang benar, kedua kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Itu. Ya, ini saya sebagai dosen hermeneutik dan dosen homiletik, disinilah banyak kekeliruan yang dilakukan oleh banyak pengkhotbah karena mereka menggabungkan dua bagian Alkitab dengan bahasa yang sama, tetapi tanpa melihat konteksnya, akhirnya mereka menggabungkan dan menyamakan yang sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Nah, saya mulai dulu dengan Matius 18 itu. Matius 18 itu berbicara tentang pengampunan. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa kepadamu, tegurlah 4 mata. Dia tidak dengarkan engkau dengan teguran 4 mata, tegur dengan 2-3 orang saksi. Artinya ada mata-mata yang lain, kali 2 gitu. Mungkin ada tadi 4, sekarang menjadi 8 mata, kemudian menjadi 10 mata gitu ya. Nah, karena ada saksi-saksi. Dia tidak mendengarkan dengan keterangan 2-3 orang saksi. Ini bawa di depan jemaat. Nah, supaya terbukti bahwa dia betul melakukan kesalahan. Kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Itu vonisnya secara prosedur hukum. Tetapi Alkitab berkata, beri dia pengampunan. Kalau engkau mengikat
dendam kepada orang itu, maka dosamu juga di surga akan diikat oleh Bapa. Tetapi apabila engkau melepaskan pengampunan bagi saudaramu yang bersalah kepadamu itu, maka pengampunan dari Bapa juga akan datang daripadamu. Karena itu terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu juga di surga akan mengampuni kamu. Nah, itu konteks Matius pasal 18 ayat 18 adalah melepaskan pengampunan supaya diampuni oleh Bapa. Kalau engkau ikat dendam itu, maka kesalahanmu di depan Bapa juga akan terikat di dalam surga. Nah, ke Matius pasal 16, ini di dalam konteks pemimpin-pemimpin gereja. Rasul-rasul sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kepada mereka itu diberikan otoritas untuk melakukan disiplin di dalam gereja. Jadi kalau ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang tidak disiplin atau melanggar aturan-aturan baik secara ajaran biblikal maupun juga secara praktis etis di dalam bermasyarakat, maka kepada para rasul ini diberikan otoritas untuk menjatuhkan disiplin. Nah, inilah yang dikatakan kalau rasul-rasul itu menjatuhkan disiplin, maka itu berarti dosa orang itu disahkan juga oleh Bapa di sorga, diikat juga oleh Bapa di sorga. Kalau murid-murid itu sudah membebaskan orang dari hukuman atau disiplin karena pelanggaran itu, maka itu juga disahkan di hadapan Bapa, sah di hadapan Bapa. Jadi itu yang namanya apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Karena para murid ini adalah pemimpin-pemimpin gereja yang kepada mereka itu diberikan bukan saja tanggung jawab, tetapi juga otoritas untuk melakukan pendisiplin gereja. Kalau mereka itu menilai si A bersalah, maka kesalahan orang itu terikat di surga. Tetapi kemudian kalau orang yang sudah bersalah itu kemudian menjalani disiplin dan sudah selesai, maka pengampunan terhadap mereka itu juga terlepas di surga. Nah, itu Matius 16 ayat 19, Pak. Maksud mengikat di bumi terikat di surga, melepas di bumi terlepas di surga. Dalam konteks pemberian disiplin kepada jemaat-jemaat. Oke, satu terakhir. Terima kasih Pendeta Daniel. Tuhan berkati. Amin. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel Simon. Sekarang selanjutnya adalah Bro Agus. Ya, dipersilakan Bro Agus. Ya, Pak Daniel. Pengen tanya Pak Daniel tentang kredo ya atau imam syahadat imam rasuli itu penting nggak itu Pak? Dan karena kalau kita bicara tentang Tritunggal itu memang kalau menurut saya itu tidak bisa terlepas dari bagaimana Bapak-Bapak gereja merumuskan itu ya di dalam waktu konsili Nikea itu. Kemudian apakah semua Tritunggal itu sama? Karena kalau kita baca Calvert itu dia punya Tritunggal dengan mengganti kata person itu menjadi mode of being gitu ya, atau cara bagaimana keberadaan Tuhan itu peran yang berbeda. Apakah Tritunggal yang seperti itu bisa kita tetap terima juga gitu Pak? Iya, yang terakhir Pak Agus katakan itu kalau kita belajar tentang doktrin teologi proper, ya ini kita beralih kepada teologi yang lain, tetapi karena memang di dalamnya ada Yesus ya, itu ada namanya paham modalistik. Ya, seperti Pak Agus, ya. Kalau di kantor Pak Agus adalah kepala kantor, di rumah adalah kepala keluarga, di perjalanan adalah sopir. Itu yang namanya cara keberadaan. Pak Agus yang sama di kantor kepala kantor menyatakan diri dengan cara sebagai kepala kantor, di rumah Pak Agus yang sama, pribadi yang sama, yang itu juga menyatakan diri sebagai kepala keluarga. Cara keberadaannya adalah kepala keluarga. Kemudian di jalan sebagai sopir, Pak Agus yang sama adalah menyatakan diri sebagai sopir. Itu oneness, bukan Tritunggal. Itu oneness. Tetapi paham ini justru kemudian disangkal oleh pengakuan iman rasuli itu. Jadi begini Bapak Ibu. Nah, ini kita ke sana dulu. Sebenarnya nanti ada poinnya di sini.
Tritunggal ini bukan ciptaan para rasul. Itu sudah dipahami dulu. Tetapi pengakuan iman rasuli ini adalah rumusan yang setelah melakukan studi komprehensif terhadap doktrin Allah, maka akhirnya ditemukan bahwa 3 pribadi dalam satu hakikat. Beda dengan satu pribadi di dalam 3 bentuk penyataan. Perwujudan diri, itu beda. Nah, jadi bagi saya tidak ada salahnya dan tidak ada kelirunya pengakuan iman rasuli itu, karena rumusan pengakuan iman rasuli itu adalah sangat berdasar kepada Alkitab secara keseluruhan. Nah, nanti kalau doktrin Tritunggal itu di Kristologi ini kita tidak akan bahas lebih dalam. Cuma ya disinggung saja. Tetapi nanti kalau kita mau membahas doktrin teologi proper yang di dalamnya itu nanti ada pembahasan tentang Tritunggal. Nah, nanti di situ kita akan buktikan ya, baik Bapa, Anak ataupun Roh Kudus itu dinyatakan secara terang-terangan dalam Alkitab bahwa selain memiliki hakikat keilahian, mereka juga adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Kalau terlepas enggak ya, yang berbeda antar satu dengan yang lain. Itu sangat jelas. Tetapi sangat tidak tidak bisa saya paksakan untuk menjabarkan itu di sini, karena di sini yang kita bahas adalah Kristologi dari Kristus. Dan nanti ada poin yang Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Saya akan nanti di situ komparasikan dengan Yahweh yang sudah kita tidak ragukan sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa itu. Ya, jadi itu saja dulu Pak, bahwa pengakuan iman rasuli itu sangat berbeda dengan siapa tadi, Calvin yang Bapak sebutkan itu, ya itu berbeda karena Calvin itu di dalam doktrin teologi proper itu dia menganut paham ya yang Bapak kutip tadi ya. Ya. Calvert Oh, kan. Calvert. Oh, sorry, Calvert. Ya, maaf. Ya, karena saya juga mungkin keterbatasan literasi ya. Mungkin orang-orang yang di reform mungkin lebih ngerti tentang Calvert itu, karena mungkin saya juga salah menjelaskan gitu loh, Pak. Tapi kalau lihat dari bahasa Inggrisnya sih mode of being gitu. Person itu digantikan mode of being gitu kan. Tapi ya karena saya juga tidak mewakili gereja tersebut, jadi saya juga yang saya tangkap aja gitu loh, Pak. Kalau gereja reform di sini saya tidak begitu harus menjelaskan itu, dan saya nggak tahu apakah ini reform memang tidak percaya Tritunggal atau mode of being itu, tetapi cara keberadaan itu ya itu paham modalistik. Tetapi kalau kita belajar dari segi pengakuan iman rasuli, itu bukan cara keberadaan, tetapi itu masing-masing pribadi-pribadi yang ada. Saya kira itu dulu Pak, nanti kita bahas di... Ya saya juga mau klarifikasi nanti, ya bukan maksud saya untuk karena saya juga nggak ngerti, cuma sekedar baca aja gitu loh Pak. Ya tidak mewakili siapapun di sini gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya begini, sebentar ya Bu ya. Jadi memang di dalam kelas seperti ini ada yang namanya kebebasan akademik. Selama data fakta yang kita kemukakan itu valid, itu bukan berarti menjelekkan atau mendiskreditkan. Seperti tadi saya menyebutkan nama Erastus Sabdono, itu bukan mendiskreditkan, karena yang saya kutip itu data-data yang valid. Ya, itu beda. Kalau saya mendiskreditkan, menjelek-jelekan, nah itu tidak akademisi. Ya, itu emosional. Nah, saya tidak berkepentingan dengan pribadi Pak Erastus. Dia teman, sahabat, tetapi segi pandangan itu saya berseberangan. Dan karena itu yang saya kutip adalah pandangannya dan bukan orangnya. Nah, itu harus dibedakan. Kalau ada dogma-dogma gereja yang kemudian menurut saudara itu tidak pas, ya saudara punya hak untuk mengatakan pandangan itu salah. Tetapi bukan berarti kemudian membenci atau menyalahkan gerejanya. Ya. Jadi harus dibedakan antara orang dengan pandangan. Nah, di dalam kelas ini kita akan bergelut masalah pandangan-pandangan, bukan orang per orang. Nah, tetapi karena pandangan itu tidak lahir dari udara, tidak lahir dari pohon, maka pandangan itu kita bisa sebutkan orangnya, sumbernya, tetapi sumber yang valid. Itu saja, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu pedoman ke depannya.
supaya jangan saudara ada tendensi bahwa Pak Daniel ini kok ada rasa-rasa begitu sama Pak Eras. Enggak. Secara akademi itu kemerdekaan yang dijamin bahwa kita boleh membahas apa saja selama itu data-datanya valid dan itu memang satu data yang bisa layak untuk dibahas. Saya kira itu Pak Agus ya. Nah Bu Aling, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya baik. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, ini masih bisa satu pertanyaan lagi kah, Pak Daniel? Yang Oke, punya Bapak Ibu, otoritas baik. itu adalah moderator ya. Moderator ya. Oh iya. Jadi Oke, kalau moderator, baik. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Oke, ya, siapa lagi? Ibu Ana Chandra. Ya, dipersilakan Ibu Ana Chandra. Shalom, selamat malam Pak. selamat malam. Ya, Ya, Pak, saya mau shalom. tanya, apakah semua gereja harus ada baca imam rasul itu yang seperti kalau orang sebelah itu baca syahadat ya gitu. Apakah itu memang diharuskan? Nah, yang kedua saya mau bertanya itu juga Pak. Apakah doa Bapa kami itu juga harus maksudnya setiap kita berdoa harus kita juga berdoa Bapa kami. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Itu lebih kepada liturgi gereja. Ya, liturgi gereja. Nah, itu satu mata pelajaran di sekolah teologi juga. Ya, menurut saya tidak ada salahnya untuk membacakan pengakuan iman rasuli di dalam setiap ibadah juga atau demikian juga dengan doa Bapa kami. Tidak ada salahnya. Tetapi juga tidak ada perintah di dalam Alkitab bahwa itu harus dimasukkan di dalam liturgi gereja. Nah, itu akhirnya kembali kepada gereja itu sendiri. Dia lakukan itu bagus, tidak dilakukan itu tidak dosa. Jadi itu boleh-boleh saja. Nah, di gereja kami ada pengakuan sendiri, ada 14 pasal ya. 12 tetapi dengan pengalimatan yang berbeda, tetapi sama prinsipnya, ditambah ada 2 lagi menjadi 14. Dan itu disuruh atau diperintahkan untuk dibaca di dalam setiap ibadah-ibadah, khususnya pada perjamuan kudus. Tetapi kembali lagi, setiap gereja lokal di gereja kami itu punya hak juga untuk iya atau tidak. Nah, tetapi bagi saya secara pribadi, bukan soal mata liturginya yang harus ada, tetapi pemahaman yang benar terhadap pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami kalau hanya sekedar dihafal tanpa memahami apa esensi daripada doa Bapa kami itu, maka itu sama saja dengan membaca mantra. Nah, ada satu doa Bapa kami ini saya bagi dalam 2 sesi. Suatu ketika nanti saya akan sampaikan apakah di renungan pagi atau di renungan siaran itu, rekaman itu nanti. Tapi saya sudah siapkan itu, bahwa bukan sekedar menghafal dan menjadikan sebagai mata liturgi, tetapi lebih daripada itu, apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam doa Bapa kami itu jauh lebih penting. Karena gereja sekarang ini kan lebih antusias dengan doa Yabes, ya kan? Saya pelajari doa Yabes, apa keunggulan doa Yabes daripada doa Rasul Paulus tadi? Doa Rasul Paulus dalam setiap suratnya itu jauh lebih berbobot dibandingkan dengan doa Yabes. Tetapi orang suka Yabes karena kepada self-centrisnya. Tetapi kalau doa Paulus itu adalah teosentris, doa Yesus apalagi itu adalah teosentris. Tuh. Saya kira di situ Bapak Ibu sudah bisa melihat apa pentingnya doa Bapa kami itu, karena doa teosentris. Terima kasih. Itu saja yang kedua kan, doa Bapa kami dan pengakuan ya. Saya kira itu jawabannya. Ya, bagaimana Ibu Ana? Sudah jelas penjelasannya? Soalnya gini ya Pak, kalau baca yang Imam Rasul itu, saya pernah ke salah satu gereja di Hong Kong ini.
tapi dia bacanya nggak seperti yang di Alkitab ya, gitu. Nah, terus yang kedua, sekarang ini di sini itu doanya doa Yabes dan doa itu Pak yang di Mazmur 91. Itu sih Pak. Makanya itu yang saya tanyakan sih. Terima kasih. Itu aja Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke, saya komentari dulu. Pengakuan iman rasul itu tidak ada di Alkitab. Tetapi rumusan yang disusun berdasarkan Alkitab. Itu. Jadi kalau mau cari bunyi pengakuan iman rasuli itu ya agak susah untuk kita temukan persis sama dengan itu di dalam Alkitab. Nah, tetapi itu merupakan rumusan dari apa yang diimani oleh rasul-rasul. Jadi saya tidak begitu tahu bagaimana maksud dari gereja di Hong Kong itu. Kalau suatu ketika Ibu punya teksnya mungkin bisa dikirim ke saya untuk saya juga jadikan sebagai satu bahan kajian ya, termasuk doa Bapa kami. Nah, Mazmur 91 itu ya itu karena di situ banyak berkat-berkatnya, maka mungkin itu diangkat ya kan, menjauhkan sakit sampar, akan menjauhkan penyakit menular kan gitu. Ya, itu juga kalau tidak dipahami secara baik, ya itu juga satu materi yang saya sudah siapkan untuk nanti dibahas di Sema Adonai, apakah di renungan pagi atau di renungan yang rekaman itu. Itu siap semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bu Aling, saya kembalikan. Saya kira waktu sudah Iya. habis. Iya, baik. Iya, baik Pak. Kita akan tutup kelas ini. Baik, closing statement-nya dari Pak Daniel. Setelah itu tutup dengan doa dan doa berkat untuk kami semua. Ya. Silakan Pak. Yesus adalah satu pribadi yang kontroversi. Ya, satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi umat manusia, tetapi dia dibenci oleh umat manusia. Tetapi bagi saudara dan saya, ini satu pribadi yang wajib untuk kita percayai dan wajib untuk kita kenal. Dan oleh karena itu pada malam ini merupakan satu pembukaan, permulaan untuk membahas Kristus ini ke depan. Dan saya berharap apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam ini itu sudah bisa merupakan satu rangsangan yang akan membuat Bapak Ibu tertarik untuk lebih mengenal siapakah Yesus yang Bapak Ibu percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, kiranya pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan pertama yang menjadi berkat dan kemudian juga akan disusul dengan berkat-berkat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Yesus Kristus yang Engkau sudah utus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi penebus kami dari segala dosa dan pembebas kami dari hukuman yang kekal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami sungguh berterima kasih oleh karena Yesus kami ada seperti ada pada malam ini, dan karena Yesus juga kami punya pengharapan yang pasti ke masa depan. Oleh karena itu Bapa tetapkan iman percaya kami dan juga mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya pembelajaran tentang Yesus ini kami dapat pahami secara benar. Dan dengan itu iman kami kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang kuat, yang juga membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati semua rekan-rekan yang terlibat di dalam pembelajaran ini, baik di belakang layar yang juga ada di dalam ruangan kelas, supaya mereka juga dapat terus diberkati dan menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Kami berdoa mengakhiri kelas kami pada malam ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga